老师您好，我来介绍一下我的小学成员，分别是 Gracelyn 8号、Lexara Harjo 7号、Maria Gracia Natali Sihombing 8号、Riku Sakurai 7号、Theodora Amelia Aurora Wilona 7号. Halo, perkenalkan nama saya Yura dari kelas 10 MIA 4, nomor absen 29 dari kelompok 2. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Mandarin bab pertama, yaitu pinyin atau ejaan. Jadi, yang pertama kita pelajari di pinyin, yaitu ada yunmu atau huruf vokal. Nah, jika di dalam bahasa Indonesia kita memiliki 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Dalam bahasa Mandarin, kita mempunyai 6 huruf vokal, yaitu A, O, E, I, U. Nah, cara membaca yang terakhir, U, dengan bilang I, tapi bibir kalian itu seperti bentuk bibir ikan atau dimajukan. Jadi, U. Nah, langsung saja kita lanjut ke cara pengucapannya. Yang pertama yaitu A, lalu O, lalu E. Jadi dalam bahasa Mandarin vokalnya bukan E tapi E. Lalu I. Selanjutnya U. Lalu baru yang terakhir U. Baik, lalu selanjutnya pada materi yunmu kita belajar shengtiao atau nada. Nah, nada dalam bahasa Mandarin terletak di atas vokal pada suatu ejaan. Contohnya seperti wo. Nah, di atas wo itu terletak shengtiao yang memiliki bentuk seperti goresan atau garis seperti mahkota. Nah, itu merupakan shengtiao bentuk ketiga. Jadi dibacanya nanti bukan wo tapi wo karena dia memiliki shengtiao. Nah, seperti yang dapat kalian lihat pada gambar, di situ ada 4 garis. Sebenarnya ada 5. Namun, yang urutan kelima atau shengtiao bentuk kelima itu tidak ada tandanya atau tidak memiliki goresan. Nah, jadi pada umumnya itu tidak dicantumkan. Lalu kita lanjut ke cara membaca shengtiao atau nada. Yang pertama yaitu ada ti, yi, sheng atau nada pertama. Di sini goresannya berbentuk lurus seperti strip. Nah, cara membacanya yaitu A, terdengar datar. Lanjut, bentuk kedua yaitu ti, sheng atau nada kedua. Nah, cara membacanya yaitu A. Lalu yang bentuk ketiga yaitu ada ti, shan, sheng atau nada ketiga. Cara membacanya yaitu A. Nah, di sini goresannya itu berbentuk seperti tanda rumput, yaitu dari garis ke bawah lalu garis naik. Lalu bentuk selanjutnya yaitu ti, she, sheng atau nada keempat. Di sini goresannya mirip seperti bentuk kedua, namun arahnya kanan bagian bawah. Cara membacanya yaitu tegas dan pendek, yaitu A. Nah, yang terakhir ada cing, sheng atau nada netral. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, di sini biasanya tidak memiliki tanda atau tidak memiliki goresan, jadi tidak dicantumkan. Cara membacanya itu seperti biasa, netral, yaitu A. Baik, lalu kita lanjut ke membaca nadanya. Di sini
saya sudah ada cantumkan dengan 4 bentuk sengtiao dari A, O, E, I, U, dan E. Pertama, untuk vokal A, bentuk kedua, A. Bentuk ketiga, A. Bentuk keempat, A. Lalu untuk vokal O, bentuk pertama, O. Bentuk kedua, O. Bentuk ketiga, O. Bentuk keempat, O. Lalu untuk E, bentuk pertama, E. Bentuk kedua, E. Lalu bentuk ketiga, E. Bentuk keempat, E. Lalu untuk I, bentuk pertama, I. Bentuk kedua, I. Bentuk ketiga, I. Bentuk keempat, I. Lalu untuk U, bentuk pertama, U. Bentuk kedua, U. Bentuk ketiga, U. Lalu bentuk keempat, U. Lalu untuk vokal U, bentuk pertama, U. Bentuk kedua, U. Bentuk ketiga, U. Bentuk terakhir, U. Nah, di sini selanjutnya kita akan membaca menggunakan konsonan juga. Yang pertama ada ma, 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 wo, 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 le, 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 ni, 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 mu, 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 lu, 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 lu. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang peletakan shengtiao atau nadanya. Jadi perlu diingat bahwa shengtiao harus diletakkan di atas huruf vokal. Nah, yang pertama yaitu apabila terdapat yunmu atau vokal tunggal, maka nada atau shengtiao langsung saja dituliskan di atas yunmu tersebut. Nah, seperti contoh, pu itu kita tulis langsung saja shengtiao-nya di atas u karena u merupakan satu-satunya yunmu atau vokal pada pu. Jadinya pu. Nah, contoh yang selanjutnya ada feng. Nah, di sini satu-satunya yunmu yaitu e. Nah, e kita beri shengtiao jadinya feng. Nah, contoh yang terakhir ada ci. Di sini sudah jelas bahwa i merupakan yunmu pada ci dan kita berikan shengtiao pada i-nya jadi ci. Nah, baiklah, lalu yang kedua, apabila terdapat 1 sampai 3 yunmu dalam satu kata, maka nada harus diletakkan pada huruf vokal yang urutannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada contohnya bian. Kita letakkan shengtiao di atas a menjadi bian. Nah, di sini kenapa kita tidak letakkan di atas i, padahal letaknya i lebih dulu depan. Nah, jadi kita beri shengtiao di yunmu a karena sesuai urutan vokal yang tadi sudah saya jelaskan, a lebih dulu dari i, walau letaknya pada kata itu i terlebih dahulu. Nah, pada urutan tetapnya i itu di belakang e, seperti urutan yang tadi saya katakan a, o, e, i. Jadi i itu jelas di belakang a. Makanya pada kata bian kita letakkan shengtiao di yunmu a. Jadi bian. Nah, selanjutnya contohnya ada kei. Nah, di sini kita letakkan shengtiao-nya di atas yunmu e. Jadi kei. Nah, contoh yang ketiga yaitu ada
you. Di sini sesuai urutannya, O lebih dahulu dari U, sama seperti sebelumnya. Jadi kita letakkan shengtiao di atas O menjadi yo. Lalu yang terakhir, apabila terdapat yun atau vokal dengan akhiran iu atau ui, maka nada diletakkan pada yunmu atau vokal yang paling belakang. Nah, contohnya itu seperti shu, kita letakkan shengtiao pada u karena di situ iu, u yang terakhir, jadi kita letakkan pada u menjadi shu. Nah, sama seperti liu, di pola iu, u-nya yang terakhir jadi liu. Nah, di sini contohnya ada yang ui, di sini dari hui berakhiran i. Nah, jadi shengtiao kita taruh pada i. Jadi hui. Terakhir ada cui. Di sini juga berakhiran yunmu i dari ui. Jadi cui. Shengmu yang bagian berwarna merah kita baca dengan menggunakan udara. Pa, ha, ma, fa, ta, ta, na, la, ka, ka, ha, ji, qi, si, zi, ci, si, chi, chi, shi, ri, i, wu. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu wenhou. Wenhou itu diartikan sebagai sapaan. Jadi wenhou itu digunakan untuk menanyakan kabar orang dan menyapa orang. Di sini ada kata ganti orang dan beberapa kata-kata yang bisa digunakan untuk menyapa atau menanyakan kabar seseorang. Yang pertama adalah ni hao. Ni hao itu artinya adalah halo. Jadi karena dua-duanya memiliki nada yang sama, nada pertama itu dibaca setengah, jadinya ni hao, ni hao. Lalu yang kedua ada nin hao. Nin hao itu adalah halo juga, bedanya itu adalah tingkat formalitasnya. Jadi nin hao itu digunakan untuk orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi atau yang lebih tua. Lalu ada ni itu artinya adalah kamu. Lalu ada nimen, jadi itu adalah kalian, itu adalah gabungan dari ni dan men. Lalu ada nin itu adalah kamu, namun versi lebih sopannya, jadi itu adalah anda. Lalu ada wo itu adalah saya. Lalu woman itu adalah kami. Ta dan ta itu adalah dia. Perbedaannya adalah di hanche-nya. Itu yang pertama itu adalah ta untuk laki-laki dan yang kedua itu adalah untuk perempuan. Lalu ada tamen itu adalah mereka. Yang satunya itu untuk mereka laki-laki dan yang di bawahnya adalah untuk mereka perempuan. Lalu ada partikel dan kata yang sering digunakan dalam kalimat juga. Lalu ada how itu artinya baik. Jadi contoh penggunaan itu adalah kalimat pada kalimat how itu adalah. Lalu ada na itu adalah partikel tanya untuk menanyakan kembali. Jadi contoh penggunaannya dalam kalimat itu adalah nina, itu artinya bagaimana dengan kamu. Lalu ada ye, itu artinya juga. Lalu ada to yang artinya semua. Lalu ada pu yang artinya tidak. Berikut ini ada beberapa kata tambahan yang bisa digunakan untuk melengkapi kalimat tersebut. Ada papa yang artinya ayah. Lalu ada mama yang artinya ibu. Lalu ada xie yang artinya terima kasih. Lalu ada bukeci yang artinya terima kasih kembali atau sama-sama.
Lalu ada tuipuchi yang artinya maaf. Lalu ada mei guanche, itu artinya tidak apa-apa. Lalu ada cai chen yang artinya selamat tinggal. Lalu ada contoh penggunaannya dalam percakapan. Jadi percakapannya terjadi antara 3 orang. Jadi seperti ini, ni men hao yang artinya halo kalian. Lalu ada ni hao, halo. Lalu ada ni men hao ma yang artinya bagaimana kabar kalian. Lalu dibalas dengan wo men hen hao. Nina yang artinya kami baik-baik saja, bagaimana dengan kamu. Lalu dibalas dengan wo pu tai hao yang artinya saya tidak terlalu baik. Sekian dari penjelasan materi Wen Hao ini dari saya. Lalu berikut ada beberapa tahapan penulisan Hanse dari materi Wen Hao ini. Sekian, terima kasih dan dilanjutkan dengan teman sekelompok saya. Kita lanjut ke sengci. Kosakata. Lai artinya datang atau mari. Jieshao artinya memperkenalkan. Suci artinya diri sendiri. Jiao artinya dipanggil. Shi artinya adalah. Chong artinya dari. Te artinya partikel kepemilikan atau yang. Shin artinya baru. Shui sheng artinya murid. Cai artinya di atau ada. Gao shong shui artinya SMA. Shui shi artinya belajar. Yuyan artinya bahasa. Shouqi artinya handphone. Hao ma artinya nomor. Dianshi youjian artinya email. Lao shi artinya guru. Shenqi artinya tubuh. Peng you artinya teman. Ren shi artinya mengenal. Gao xing artinya senang. Nah, sekarang saya Riku Sakurai dengan nomor absen 27 akan menjelaskan Puchong Shengze atau kosakata pelengkap. Kosakata yang pertama, Bali Tao. Bali Tao yang artinya Bali. Selanjutnya, Yajata. Yajata yang artinya Jakarta. Wanlong. Wanlong yang artinya Bandung. Shanme. Shanme artinya apa? Mingti. Mingti artinya nama. Selanjutnya, Na. Na yang artinya di atau kemana. Selanjutnya, Tuo Xiao. Tuo Xiao yang artinya berapa. Yang terakhir, Shei. Shei yang artinya siapa. Nah, untuk kata te itu dia memiliki 2 arti. Yang pertama, arti yang. Nah, ciri kalimatnya diawali dengan kata sifat, lalu te, lalu subjek. Contoh kalimatnya, hao te lao she. Hao te lao she yang artinya guru yang baik. Nah, arti yang kedua yaitu partikel kepemilikan. Ciri kalimatnya diawali dengan subjek, lalu kata te, lalu kata benda. Nah, untuk contoh kalimatnya, wo te mingji. Wo te mingji yang artinya nama saya. Cara membedakan kedua arti ini dapat dilihat pada kalimat apakah subjek itu berada di depan kata te atau di belakang kata te. Jika subjeknya berada di belakang te, maka itu artinya yang. Sedangkan jika subjeknya berada di depan kata te, maka itu artinya partikel kepemilikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh perkenalan diri diikuti dengan artinya setiap kalimat. Ni men hao, wo lai chen xiao, wo ji ji. Artinya, halo, perkenalkan, saya memperkenalkan diri saya sendiri. Wo jiao Jack, she zhong ya jia da, tao lai de. Artinya, nama saya Jack, saya dari Jakarta. 我是新的学生，
在一高中学习汉语. Artinya, saya seorang siswa baru belajar bahasa Mandarin di SMA 1. Nah, kata SMA tidak perlu ditulis karena sudah diganti dengan Kaohsiung yang artinya SMA. 我住在巴厘岛 yang artinya saya tinggal di Bali. 我的手机号码是081682017388电子邮件是jack123@gmail.com yang artinya nomor HP saya adalah 081628401738. Email saya adalah jack123@gmail.com. 我的老师叫琳娜，她身体很好 yang artinya guru saya adalah Lina, badannya sangat sehat. 你们都是我的朋友 yang artinya kalian semua adalah teman saya. 我很高兴认识你们 yang artinya saya sangat senang berkenalan atau bertemu dengan kalian. Selanjutnya saya akan membahas materi terakhir yaitu angka dalam bahasa Mandarin. Berikutnya cara pengucapan angka dalam bahasa Mandarin dari 0 sampai 10. 0 ling 1 i 2 er 3 san 4 si 5 wu 6 liu 7 ci 8 pa 9 cio 10 shi. Untuk pengucapan angka belasan dalam bahasa Mandarin itu caranya adalah angka 10 ditambah angka satuan. Contohnya ingin mengucapkan angka 12 itu adalah she-er. Angka 15 yaitu she-wu, 18 she-pa, dan seterusnya. Selanjutnya, cara menyebutkan angka puluhan yaitu angka ditambah 10. Cara pengucapan angka 10 sampai 90. 10 she, 20 er she, 30 san she, 40 si she, 50 wu she, 60 liu she, 70 ci shi, 80 pa shi, 90 cio shi. Untuk penyebutan angka puluhan ditambah angka satuan, caranya adalah angka ditambah 10 ditambah angka satuan di belakangnya. Contoh menyebutkan 21 bentuknya menjadi RCI, 25 RCU, 35 35 97 97. Sekian dari kami Lause, 谢谢，再见。